Nah, di video part saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang bagaimana kita itu agak rada-rada susah kalau mau bilang investasi di GoTo. Halo, sobat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya di sini, Iman Hidup Andika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan membahas video lanjutan dari part pertama yang sudah saya buat mengenai saham GoTo atau Gojek Tokopedia. Nah, jadi sebenarnya seperti apa sih GoTo itu ya? Nah, di video part saya sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana kita itu agak rada-rada susah kalau mau bilang investasi di GoTo. Jadi karena situasi yang kurang kondusif ya. Jadi ceritanya karena ada nilai nominal. Nah, jadi teman-teman yang belum tahu tentang nilai nominal dari GoTo dan bagaimana efeknya terhadap GoTo tersebut sehingga kita bilangnya agak susah investasi, silakan teman-teman cek video part pertama yang sudah diupload pada tanggal 24 Agustus 2022. Nah, sekarang saya akan menceritakan lanjutannya, bagaimana caranya kita menyikapi saham GoTo ini di tengah tren downtrendnya atau tren turunnya saham GoTo. Jadi teman-teman jangan di skip-skip, silakan tonton sampai habis agar teman-teman paham dan juga mendapatkan cerita dari GoTo ini secara utuh. Ya, sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila nanti teman-teman mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video yang saya buat, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video-video edukasi tentang investasi dan juga trading di dunia pasar modal. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, jadi di video part pertama saya sudah menjelaskan tentang nilai nominal. Ya, jadi nilai nominal GoTo itu kan satu ya, Rp1 teman-teman. Nah, dia IPO, kemudian IPO tersebut nilai harga IPO adalah Rp338. Nah, artinya secara kasar ya, kalau kita ngomong secara logika aja, sederhana aja, secara bodoh-bodohan aja, ya berarti pada saat IPO si GoTo atau investor GoTo sudah untung lebih dari 338 kali lipat. Nah, logikanya seperti teman-teman punya kertas ya, punya kertas kosong ya, itu tidak bernilai kan. Kemudian dituliskan nama perusahaan misalkan ya, PT Maju Makmur misalkan. Nah, itu dengan isi tulisan PT Maju Makmur nilainya menjadi 1. Nah, kemudian teman-teman tawarin tuh kertasnya. Ya, tawarin kertasnya, kemudian ada yang membeli di harga 338 kali lipat. Berarti yang hebat siapa? Yang hebat adalah marketingnya. Ya, sehingga dia mampu menjual kertas yang isi tulisan nama perusahaan yang harganya hanya 1, nominalnya Rp1, dia berhasil menjual seharga Rp338. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Karena dia sudah untung di awal, jadi kalau kita berbicara tentang investasi ya jadi agak susah. Ya, karena kalau kita membaca investasi itu kan berarti kita membaca peluang. Nah, kalau kita lihat di sini peluangnya itu sangat tipis. Nah, selain itu juga karena ada banyaknya berita tentang private placement dan juga GoTo ini baru saja IPO ya, tanggal bulan April 2022 yang dimana belum 1 tahun berdiri, ditambah dengan private placement artinya menambah-nambah modal untuk ya indikasinya kalau kita bilang seperti bakar duit, masih membakar duit. Sehingga kalau kita melihat prospeknya untuk mendapatkan laba, ya perusahaan ini mendapatkan laba itu kan masih jauh lah ya, masih dibilang jauh karena pertama tadi dia baru berdiri, kemudian dia masih tergolong perusahaan baru atau dia startup. Nah, jadi kalau kita lihat aja dari aplikasinya ya, jadi masih ada indikasi
indikasi untuk membakar duit. Jadi proyeksi untuk mendapatkan laba itu masih agak jauh lah kalau kita bilang. Nah, padahal kalau kita berbicara tentang investasi, ya itu kan harus ada peluang ya. Peluang yang pertama, kemudian rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itu ya kalau kita berbicara tentang perusahaan di sekitar kita, ya kita pasti bertanya, ini perusahaan sudah untung atau belum? Kalau sudah untung berapa bagi hasilnya kan? Nah, berapa dividennya seperti itu. Jadi kalau kita berbicara tentang investasi itu uh, sulit ya, masih belum memungkinkan waktunya sekarang untuk kita berinvestasi di GoTo ya, mengingat dua kriteria tadi, nilai nominal dan juga profit ya, profit perusahaan yang masih belum terlihat. Nah, tapi kalau kita trading bagaimana? Artinya dari video pertama dibuat, ya part pertama itu adalah harga GoTo saat itu masih di 328 kalau tidak salah. Nah, sampai saat ini, sampai detik ini itu harga GoTo berada di kisaran 214 sampai 216 ya, masih bergerak. Nah, artinya dia masih downtrend, masih turun terus. Artinya, kalau kita berbicara tentang trading, ini sangat risikonya besar sekali. Yaitu seperti kita mewadahkan tangan kita di tengah pisau yang sedang jatuh. Jadi risiko ya ditanggung sendiri. Tetapi apakah artinya itu tidak ada momen bagi kita untuk kita bertrading? Mungkin saja bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman, bagi teman-teman yang sudah paham tentang chart pattern, ya tentang momen, ya. Jadi bukan hanya sekedar tahu patternnya aja, oh ini pattern seperti ini, oke sudah, berarti kita bisa masuk, bukan. Jadi setelah tahu pattern, dia tahu pengaplikasiannya di mana. Nah, jadi ada kombinasi dari sana, tahu patternnya dan tahu kapan pada saat pengaplikasian. Nah, jadi dua kombinasi ini mungkin bisa berhasil bagi trader yang mencoba bertrading di GoTo di saat sedang sahamnya downtrend. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang kita sebagai seorang pemula atau awam, ya ini menjadi sangat resikonya besar sekali. Ya, kita seperti tadi menangkap pisau yang sedang jatuh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, jalan terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagi teman-teman yang belum masuk di GoTo, teman-teman bisa wait and see. Ya, bagi teman-teman yang sudah masuk, ada dua pilihan. Teman-teman bisa cut loss atau teman-teman bisa tunggu dulu untuk average. Ya, bagi yang tidak mau cut loss bisa wait and see dulu untuk peluang kita average. Tapi ya sekali lagi ini resikonya besar sekali ketimbang teman-teman menunggu saat yang tepat untuk average ya, karena kalau kita average itu kan seharusnya kita konsepnya menabung ya, setiap bulan kita cicil setiap bulan agar kita mendapatkan harga average yang stabil ya, artinya setiap bulan kita dapat harga average. Tapi itu berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang sudah kita pahami betul bagaimana bisnis pemilik dan pengelolanya. Artinya kalau kita berbicara tentang GoTo, itu ya kita tahu bisnisnya kan, kemudian pemilik dan pengelola kita pasti paham. Tetapi saat ini belum memungkinkan karena dia masih baru IPO. Nah, jadi bisa teman-teman yang berani dengan risiko, itu wait and see untuk melihat potensi atau melihat peluang kapan average-nya, itu masih sah-sah aja sih. Tetapi saran saya mungkin bisa cut loss atau wait and see. Nah, artinya wait and see-nya itu sampai kapan? Minimal sampai Q1 2023. Karena dengan Q1 2023 kita bisa memahami perjalanan cerita dari si GoTo ini, terutama dari penjualannya. Misalkan dia Q2 2022 itu penjualan 1 juta, Q3 1 juta, Q4 ya 1 juta. Nah, kemudian Q1 2023 itu 1 juta juga. Berarti kan tidak ada perkembangan di sini. Nah, berarti kita bisa menghitung ulang atas bagaimana strategi kita tadi. Ya, baik yang kita tadi wait and see ataupun cut loss. Nah, kalau wait and see, ya mungkin bisa cut loss di sana ya, mungkin. Tapi kan kita harus melihat hasilnya seperti apa dulu di Q1 2023. Tapi ternyata jika ada peningkatan penjualan, kita juga bisa berhitung ulang. Jadi mungkin saat yang tepat kita masuk di sana. Nah, jadi masih ada kemungkinan dan saat terbaik untuk kita menentukan kemungkinan tadi itu adalah kita melihat laporan keuangan Q1 2023 dari GoTo, yang dimana itu tepat 1 tahun GoTo itu melantai di bursa saham. Nah, jadi seperti itu ya. Kenapa? Karena apakah harga saat ini murah? Apakah harga 200
16 ini murah? Apakah harga Rp200 itu murah? Apakah 150 juga murah? Nah, ini sangat tidak objektif ya, sangat subjektif. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari book value ya atau BV itu kan Rp122 per lembar saham. Nah, artinya BV itu kan modal dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Apakah dengan adanya modal tadi, ya Rp122 berarti kan ada modal di sana ya, modal. Apakah dengan adanya modal itu bisa menentukan kinerja perusahaan? Ya, apakah modal besar bisa membuat profit? Apakah modal kecil bisa membuat rugi? Ya kan belum tentu. Jadi semua tergantung dari kinerja perusahaan kan. Nanti apabila setelah Q1 2023 baru kita bisa melihat runtutannya. Bagaimana kita mengurutkan dari Q2 2022, Q3, Q4 2022, kemudian Q1 2023. Baru kita bisa mendapatkan kemarin tuh kinerja GoTo selama 1 tahun. Oh, ternyata GoTo mengalami peningkatan penjualan, sudah mulai memperbaiki labanya misalkan. Nah, baru kita bisa menghitung ulang di sana. Jadi apakah murah? Ya belum tahu juga. Ya, karena modal belum tentu menunjukkan bisa menopang kinerja perusahaan. Nah, jadi kita belum bisa tahu nih apakah 122 pun bisa dikatakan murah. Nah, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Artinya kalau bisa saya rangkumkan, yaitu berawal dari nilai nominal GoTo ya, yang dijual pada saat IPO, investor berhasil untung 338 kali lipat. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita belum bisa melihat ya GoTo ini bagaimana kinerjanya selama 1 tahun, apakah nanti bisa menghasilkan laba atau tidak. Nah, jadi itu belum bisa memastikan kita, belum bisa memberikan kita peluang saat ini ya bagaimana kita bisa berinvestasi maupun bertrading. Nah, jadi kalau teman-teman yang mungkin sudah pro ya, sudah bisa melihat pattern pola dari pergerakan teknikal, kemudian bisa mengaplikasikannya ya kapan pada saat masuk, jadi bisa memanfaatkan momen yang mungkin masih bisa mendapatkan profit dari kejatuhan harga saham dari GoTo. Nah, jadi teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat, semoga bisa memberikan wawasan untuk teman-teman tentang bagaimana kondisi GoTo saat ini. Ya, jadi sebelumnya ini bukan merupakan ajakan untuk menjual ataupun membeli saham yang tadi sudah disebutkan. Ini murni merupakan analisa yang dibuat berdasarkan kondisi saat ini. Oke, sampai di sini dulu. Silakan teman-teman nyalakan lonceng dan belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru dan juga info-info menarik seputar dunia investasi dan dunia trading di pasar modal. Saya Imadi Dupiandika, SSI, Magister Manajemen. Mohon undur diri, see you on the next video. Bye-bye.